Baik, Masya Allah, Tabarakallah, kita kembali di Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu gagal move on dari masa lalu. Nah, saya sekarang sudah bersama jamaah akhwat yang sangat luar biasa sekali ini dari mahasiswa Unisma 45 dan juga Mama, gimana sehat-sehat? Wah, ini udah ada yang pernah gagal terus susah sekali untuk bangkit atau move on gak nih? Ada, coba saya pengen ngajak ngobrol dulu nih pemirsa dengan salah satu jamaah. Assalamualaikum, dengan siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pegangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia. Widya. Aulia. Siapa? Aulia. Aulia, oke. Aulia mahasiswa sini juga? Aulia pernah mengalami kegagalan atau pernah ditinggal seseorang terus sulit sekali move on? Coba, pernah ada pengalaman seperti itu? Pernah waktu dulu sampai 2 tahun kemudian saya ditinggalin. Dan saya tuh stres tuh bertahun-tahun gitu. Terus bertahun-tahun, oke. Ya Allah, stres ini aja sampai getar nih suara. Terus akhirnya bisa melupakan kegagalan itu atau melupakan apa ya, kesedihan itu gimana? Alhamdulillah bisa. Terus dipertemukan sama orang yang lebih baik. Masya Allah. Alhamdulillah ada orang yang baik datang ke saya. Jadi dulu pernah dikhianati dan akhirnya diganti dengan orang yang lebih baik sekali. Udah menikah sekarang berarti ya? Mau menikah. Iya. Dengan seseorang itu ya? Betul. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Aulia atas cerita-ceritanya. Itu dia salah satu contoh yang ternyata pernah dilukai tapi alhamdulillah, Masya Allah, qadarullah, dan biiznillah Allah menggantinya dengan lebih baik lagi. Nah, sekarang saya akan bergeser ke jamaah yang mengajukan pertanyaan, insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustadz Pantun. Silakan Ananda Aisyah ya, boleh berdiri? Oke, pertanyaan apa atau mau curhat? Silakan Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik setelah terjebak dalam kenangan masa lalu yang menyakitkan? Aduh, terjebak dalam kenangan masa lalu. Ustadz Pantun boleh turun untuk menjawab pertanyaan, silakan. Saya kembali ke tempat duduk saya, silakan Ustadz Pantun. Ya, boleh saya mantun dulu, boleh? Dari Bengkulu langsung ke Mamuju, sampai Balikpapan pagi-pagi. Masa lalu jadikan cambukan buat maju. Ya Allah, untuk masa depan yang lebih baik lagi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Gimana Ustadz biar betul-betul untuk ke depan lebih bagus lagi, berkualitas, lebih maju. Satu hadis saya bacakan. Ini harus nempel di hati kita semua loh. Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadus Shalihinnya, lewat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, apa kata Kanjeng Nabi? Al-Kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Adapun orang yang sukses, adapun orang yang cerdas, Ananda Aisyah, yang bagaimana? Yang punya sifat 2 hal kata Nabi. Walaupun kita punya background masa lalu yang berbeda-beda. Bu, Ibu, ada enggak yang rumah tangganya kandas di tengah jalan? Ada. Ada enggak yang sudah lamaran ternyata diputuskan sebelah pihak? Kayaknya pengalaman. Aduh, minum air kendi berasa anget. Sedih banget. Udah besok ntar masuk kamar ya, langsung depan cermin, ku menangis. Oke. Nah, saya teruskan lagi. Ananda Aisyah dan juga semuanya, apa kata Nabi? 2 hal cirinya. Yang pertama kata Kanjeng Nabi, mandana nafsahu, orang yang selalu pandai melakukan introspeksi diri. Yang kedua kata Nabi, wa amila lima ba'dal maut, dan selalu mempersiapkan bekal sebelum datangnya ajal. Begini nak, ya, nah Aisyah maksudnya, juga jamaah damai Indonesiaku, pernah naik mobil? Pernah kan? Ini analogi, nanti pulang pikir ini. Kira-kira kaca depan sama kaca spion gedean mana? Gedean mana?
kaca spion walaupun kecil tapi berfungsi apa enggak? Buat ngelihat yang depan apa belakang? Tuh masa lalu, kaca spion kecil. Kita gunakan untuk memacu cambukan untuk masa depan yang lebih maju. Tapi lihat kaca depan, besar apa kecil? Nah, Ananda Aisyah juga semuanya atau yang diputus cinta. Masa depanmu tuh lebih besar. Kenapa? Karena untuk masuk kategori menjadi orang-orang yang cerdas, mendapatkan kualitas versi Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mantan udah ke laut, buang aja udah. Kenapa? Lihat masa depan yang lebih baik lagi. Menengok ke belakang perlu untuk sifatnya jangan sampai kata Nabi la yuldagul mu'min min hujrin marrotain. Jangan sampai orang beriman jatuh 2 kali pada lubang yang sama. Jelas? Alhamdulillah. Tapi Ustadz Pantun tadi saya tergelitik apa yang ditanyakan oleh salah satu jamaah tadi, bahwa kita terlalu berangan-angan terus tidak melupakan masa lalu. Itu ada peran serta setan nggak sih di pemikiran kita itu Ustadz? Justru di saat baginda Nabi kedatangan tamu iblis, tamunya iblis nih, benar Pak? Ya, bisa dilihat dalam kitab Sirajut Tolibin, Sarah Minhajul Abidin pada jilid yang pertama. Yang datang iblis. Begitu datang iblis menjelma sebagai ulama. Tapi Nabi nggak kekecoh. Begitu Nabi nanya, man anta? Tadinya mau bohong. Di depan Nabi, ini iblis ke pasar pagi naik mobil bis. Grogi abis. Langsung jawab, anak iblis. Begitu. Lantas mumpung ketemu, kata Nabi, oke aku nanya, punya maksud apa kamu kemari? Apa Allah memerintahkanku an atiyaka wa ujibaka matas alani. Allah perintahkan kepadaku untuk datang kepada kamu dan menjawab semua pertanyaan yang engkau tanyakan kepadaku. Oke kalau gitu, aku minta pertanyaan pertama, coba kamu sebutkan siapa saja besti-besti kamu dari kalangan umatku. Besti iblis dari kalangan umat Rasulullah. Jawabannya banyak, ada 15. Ntar undang lagi episode yang lain. Tapi baik. Bukan, tapi ada yang mau dijawab. Iya. Di antaranya siapa? Tulul amal, orang yang panjang angan-angan. Dia berangan-angan Jadi terus. zikirannya Ustaz Sofyan, andai, seandainya, jikalau, andai kata. Tuh. Jadi itu memang benar bisikan setan yang seperti itu yang harus di a'udzubillahi minasyaitonir rajim kita usir begitu ya Ustaz. Betul sekali Ustaz Sofyan. Baik, Masya Allah. Terima kasih atas jawabannya.